Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Kita sampai pada video part 4 atau video part yang terakhir dalam pembacaan e-book Kelahiran Ulang, Percayakah Anda? Sri Dhammananda. Judul asal Do You Believe in Rebirth? Penerjemah dan penyunting Handaka Wijananda, penerbit Ehipasiko Foundation 2002. Hanya sedikit orang yang berusaha untuk membuktikan kebenaran fenomena kelahiran ulang dan proses terjadinya. Siapapun yang ingin mengetahui apakah kelahiran ulang harus mempelajari dan menyelidiki topik ini seperti halnya mempelajari pengetahuan lainnya. Setelah itu, barulah mereka bisa memahami betapa luasnya pengetahuan tersebut. Banyak orang enggan menerima doktrin kelahiran ulang karena mereka tidak mampu memahaminya, atau karena mereka tidak mampu mengingat kelahiran mereka sebelumnya. Ini bukan alasan yang masuk akal. Kelahiran ulang adalah suatu proses yang tidak dapat diamati dengan indera atau peralatan ilmiah. Namun demikian, bukan berarti kelahiran ulang itu tidak ada. Orang yang memahami kelahiran ulang tidak akan menerimanya sebagai teori atau dogma belaka, melainkan sebagai fakta yang harus diselidiki dan dibuktikan. Sudah banyak diperoleh petunjuk-petunjuk yang cocok dengan doktrin kelahiran ulang. Buku ini ditulis untuk menyajikan beberapa jalur penyelidikan yang dapat membuktikan bahwa kelahiran ulang itu memang nyata. Kebenaran kelahiran ulang. Kelahiran ulang bekerja pada semua makhluk. Hampir tidak ada orang yang sama sekali tidak ingin mengetahui dari mana ia datang dan kemana ia akan pergi. Suatu bisikan hati yang alamiah untuk memahami misteri kehidupan dan kematian. Memahami dan menerima kelahiran ulang sebagai suatu fakta berarti memberi makna dan tujuan hidup secara sungguh-sungguh. Hidup tidak muncul cukup lama, seperti embusan angin lalu. Harapan baru dirasakan dan pandangan baru terbuka. Memahami dan menerima kelahiran ulang berarti menerima tanggung jawab moral terhadap alam semesta. Memahami kelahiran ulang berarti menerima kenyataan bahwa semua makhluk merupakan sesama penumpang dalam perjalanan panjang kehidupan. Semua makhluk mengalami hukum universal dan prinsip-prinsip dasar yang sama. Semuanya adalah saudara dalam samudra kehidupan dan kematian. Kisah kasus kelahiran ulang. Kasus Michael Croston. Michael Croston lahir di Liverpool, Inggris. Ketika ia berusia 11 tahun, ia melakukan perjalanan untuk pertama kalinya ke kampung halamannya di desa Yorkshire. Sebelumnya dia sama sekali belum pernah menginjakkan kaki di desa tersebut. Ketika dia dan kedua orang tuanya melewati sepanjang jalan yang sempit, agaknya dia mengenali setiap kelokan. Tiba-tiba turun kabut tebal. Kedua orang tuanya merasa mereka telah tersesat. Dalam keheranan mereka, si anak memberi petunjuk untuk mencapai tujuan mereka. Sebuah rumah petani terpencil yang hanya bisa dicapai dengan jalur balik dan melalui banyak kelokan yang membingungkan. Croston kecil tidak dapat memberi penjelasan apapun bagaimana ia mengetahui jalan itu. Malam itu, dalam rumah petaninya, kedua orang tua dan paman-pamannya membicarakan tentang kakeknya. Michael ikut mendengarkan, dan dia mampu mengenali banyak peristiwa yang mereka bicarakan. Sepanjang petang itu, pengetahuan yang menakjubkan datang pada Michael bahwa dia adalah kakeknya. Pagi berikutnya, Michael membawa keluar seekor kuda dan mengendarainya tanpa kesulitan.
walaupun selama ini dia belum pernah duduk di punggung kuda. Tampaknya dia mengenali setiap seluk-beluk pedesaan yang dilaluinya. Pada malam kedua, Michael kecil tidak dapat tidur. Ada yang tak beres dengan lonceng jam besar milik kakeknya yang berada di ruang bawah rumah tersebut. Lonceng jam itu mengusiknya. "Saya merasa seolah-olah saya berusaha mengingat sesuatu," tulis Michael dalam buku hariannya pada kemudian hari. "Ketika jam menunjukkan pukul 2, tiba-tiba saya teringat. Saya bergegas turun dan menjulurkan tangan ke balik jam tua itu. Jari-jariku menyentuh sebuah pegas rahasia dan sebilah papan kecil terbuka. Ada kotak kaleng besar di sana yang terbuka dengan mudah. Di dalamnya ada seberkas surat. Michael menemukan simpanan hidup kakeknya. Sang kakek meninggal pada pukul 2 dini hari. Dia mengalami serangan jantung mendadak dan tidak sempat mengatakan di mana dia menyembunyikan simpanannya. Hari ini, anggota keluarga Cruston masih menyaksikan seluk-beluk penemuan Michael yang luar biasa. Kasus Dorothy Jordan. Dorothy Jordan adalah seorang juru ketik di Liverpool, Inggris. Suatu hari, Dorothy pergi ke bioskop Liverpool untuk menonton film sejarah tentang kematian Lady Jane Grey. Pada pertengahan film, tiba-tiba Dorothy berteriak, "Itu semua keliru. Aku tahu aku di sana, aku di sana." Kemudian Dorothy memberi pernyataan bahwa dia merasa benar-benar hidup dalam adegan-adegan dalam film tersebut. Ingatan akan peristiwa-peristiwa yang diperankan dalam film itu muncul pada Dorothy. Beberapa ingatan ini tidak sama dengan adegan tertentu yang digambarkan film itu. Dalam film, Lady Jane Grey melongok keluar melalui jendela di menara London. Dorothy bersikeras bahwa jendela tersebut terlalu tinggi bagi Lady Jane. Dalam film, kerumunan orang terdiam ketika Lady Jane menghadapi hukuman matinya. Dorothy ingat bahwa sesungguhnya orang-orang menjerit-jerit dan berteriak-teriak. Film itu juga tidak menampakkan adanya seorang anak yang berlutut sambil berdoa di tempat penggantungan. Dan si penjaga memakai ikat pergelangan tangan berwarna hitam. Dorothy menjelaskan perincian ini. Penyelidikan sejarah setelah pengungkapan Dorothy membuktikan bahwa dia memang benar. Jendela menara memang terlalu tinggi. Orang-orang berteriak-teriak, ada anak yang berdoa sambil berlutut. Dan si penjagal mengenakan ikat pergelangan tangan hitam. Walaupun dia tidak memiliki pengalaman semacam itu, saat ini Dorothy diyakini pernah hidup sebelumnya sebagai Lady Jane Grey, wanita dalam penantian. Kasus Nana Tilaka. Dia bernama Nana Tilaka. Lahir pada 14 Februari 1956 di kota Male, Sri Lanka. Kasus ini bermula pada tahun 1960 ketika dia baru berusia 4,5 tahun. Saat itu dia mengatakan, "Aku ingin bertemu ayah ibuku." "Kami adalah orang tuamu," ibunya menjelaskan. "Bukan," bantah Nana Tilaka. "Aku ingin melihat ibu dan ayahku yang sebenarnya. Aku akan mengatakan tempat tinggal mereka. Tolong bawa aku ke sana." Nana Tilaka menjelaskan pada orang tuanya bagaimana mencapai rumah kediaman orang tua sesungguhnya. Rumah yang dimaksud berada di dekat perkebunan teh di Talawakele, sekitar 30 mil dari tempat tinggal mereka. Kedua orang tuanya mengabaikan cerita aneh putri mereka. Hari demi hari berlalu, dan Nana Tilaka terus-menerus minta dibawa menengok ayah ibu sesungguhnya. Cerita itu menyebar dengan cepat. Beberapa profesor dari Universitas Ceylon dan Biku Piyadasi Mahathera datang untuk mengetahui cerita tersebut. Mereka memutuskan untuk menyelidikinya.
Mereka mendengarkan Nana Tilaka yang menceritakan ketika ia adalah seorang anak laki-laki bernama Tilaka Ratna. Mereka merekam seluruh pernyataannya. Sesuai dengan informasi yang diberikan, mereka mengajak Nana Tilaka mendatangi rumah yang dimaksudkannya. Nana Tilaka belum pernah mendatangi rumah atau daerah tertentu yang digambarkannya dalam kehidupannya saat ini. Begitu pula kedua keluarga tidak memiliki hubungan satu sama lain, sehingga tidak mengetahui keberadaan keluarga lainnya. Ketika mereka memasuki rumah tersebut, Nana Tilaka memperkenalkan para profesor kepada tuan rumah. "Ini ayahku yang sebenarnya, dan ini ibuku." Kemudian dia mengenalkan adik dan kakaknya. Dia menyebut nama tiap saudaranya dengan tepat. Ketika kedua orang tua lampaunya diwawancarai, mereka menggambarkan perangai dan kebiasaan anak laki-laki mereka yang telah meninggal pada 9 November 1954. Pada saat Nana Tilaka melihat adik lampaunya, dia menghindar dan menolak berbicara dengannya. Selanjutnya, orang tua lampaunya menjelaskan bahwa kedua anak itu selalu berkelahi dan bertengkar satu sama lain. Bisa jadi, Nana Tilaka masih menyimpan dendam dari kehidupan sebelumnya. Ketika kepala sekolah setempat mendengar cerita ini, dia pergi ke rumah itu untuk menyaksikannya sendiri. Saat dia memasuki rumah, Nana Tilaka memperkenalkannya sebagai gurunya. Bahkan dia mampu mengingat pelajaran dan pekerjaan rumah yang telah diberikan oleh gurunya semasa dia menjadi laki-laki pada kehidupan sebelumnya. Nana Tilaka juga mampu menunjukkan pekuburan tempat dia dimakamkan dalam kehidupan sebelum ini. Kisah Nana Tilaka dengan cepat tersebar luas. Seorang peneliti spesialis dalam kasus-kasus kelahiran ulang, Dr. Ian Stevenson dari Universitas Virginia, terbang dari Amerika ke Sri Lanka untuk menyelidiki kasus ini. Setelah penyelidikannya, dia mengomentari bahwa kasus ini salah satu yang terbaik dari berbagai kasus sejenis, baik dari jelasnya rincian maupun dari sudut psikologis. Sebuah buku menarik mengenai kasus Nana Tilaka telah diterbitkan dalam bahasa Sinhala di Sri Lanka. Buku ini menyajikan foto-foto yang dikumpulkan sepanjang penyelidikan dokumenter. Kasus Pintu Puri. Seorang ahli jiwa Inggris, Dr. H. Carrington, mengungkapkan kasus bersejarah yang diselidikinya. Seseorang mengunjungi sebuah puri tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba dia berhenti di depan sebuah tembok bata. "Dahulu ada sebuah pintu di sini," katanya sambil menunjuk pada tembok itu. Tak seorang pun di puri itu mengingat pintu yang dimaksud. Pemeriksaan dilakukan, ternyata pintu tersebut benar-benar ada. Namun telah ditutup dengan batu bata beberapa tahun yang lalu dan tak meninggalkan bekas. Orang tersebut hanya dapat memberi satu penjelasan akan pengetahuan anehnya. Dia telah berada dalam puri itu pada suatu waktu yang lampau. Dia yakin bahwa dia tidak berada di sana dalam kehidupan kali ini, tetapi dia yakin bahwa dia pernah ada di dalam puri itu sebelumnya. Kasus pasar malam di desa Avonbury. Seorang penulis wanita Inggris, Edith Oliver, untuk pertama kalinya berkunjung ke desa Avonbury. Selama kunjungannya, dia terikat pada sebuah jalan bebatuan menuju arah keluar desa. Dia teringat kembali di dekat jalan itu pernah diselenggarakan suatu pasar malam desa. Tetapi tak seorang pun di desa itu pernah mendengarnya, baik mengenai jalan maupun mengenai pasar malam tersebut. Edith Oliver mencocokkan ingatannya dengan sejarah setempat. Dengan susah payah,
ia melakukan penelitian mengenai catatan desa tersebut dan akhirnya menemukan fakta-fakta bahwa jalan batu dan pasar malam itu memang pernah ada. Batu-batunya telah disingkirkan sebelum tahun 1800 dan pasar malam terakhir di desa itu diselenggarakan pada tahun 1850. Sebelum melanjutkan, penutur meminta maaf jika melafal nama-nama orang dalam buku ini, baik pada part ini maupun pada part-part sebelumnya, ada pelafalan yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih. Kasus Mahla Gil. Mahla Gil adalah seorang gadis Myanmar berusia 6 tahun. Dia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan dikombinasikan dengan banyak ingatan ajaib. Dia mampu membaca ayat-ayat Pali yang paling sulit, mengingat dan mendaraskannya dengan lancar dan benar. Dalam suatu tes, ia mampu mendeklamasikan tanpa salah suatu halaman dari Pali Patthana setelah melihatnya selama 1 menit. Anak ini juga bisa memahami apa yang dibacanya dan bisa menjelaskan artinya dalam bahasa Myanmar. Kasus ingatan aneh David. Kasus ini dipaparkan oleh seorang wanita Inggris kepada Dr. Leslie Weatherhead yang telah melakukan penelitian masalah reinkarnasi. Wanita Inggris ini adalah seorang sarjana. Dia mengisahkan tentang anaknya, David, yang meninggal semasa kanak-kanak. Dalam 3 kesempatan yang berbeda, David menunjukkan ingatan yang aneh dan luar biasa. Ketika berusia 7 tahun, ibunya membawa David ke Roma. Seorang rekan purbakalawan menemani mereka mengunjungi sebuah desa yang baru-baru ini digali di dekat Naples. Tiba-tiba, David berlari kemana-mana dengan gembiranya. Dia memanjat sebuah kamar mandi bergaya Roma dan merunduk untuk melihat simbol-simbol di ubin mozaik. "Ini kamar mandi kita!" teriak David pada ibunya. "Dan ini ubin favoritku yang ada gambar kerbaunya. Markus menyukai yang bergambar ikan." David mendadak menangis. Dia memohon pada ibunya untuk membawanya pergi. David terus mengulangi sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh ibunya. Dia hanya tahu bahwa ada sesuatu yang mengerikan. Pada kesempatan lain, David dan ibunya mendatangi gua-gua di Pulau Channel, Guernsey. Gua-gua ini dahulu pernah dipakai sebagai penjara tentara Prancis. Tiba-tiba David mengetuk-ngetuk dinding sebuah gua. Dia bersikeras bahwa ada gua lain di belakangnya dan ada orang yang dikurung dalam gua itu. Ibunya sangat terkejut. "Tapi aku melihat mereka melakukannya," tegas David sambil menyebutkan nama tawanan yang dikurung di sana. David sangat tergoncang dengan kejadian ini, sehingga ibunya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan. Akhirnya, para peneliti Guernsey setuju untuk menjebol dinding gua itu. Mereka menemukan sebuah pintu yang telah ditembok. Di baliknya, mereka menjumpai kerangka manusia. Penelitian seksama catatan setempat menunjukkan bahwa nama tawanan tersebut sesuai dengan yang disebutkan David. Telah menjalani hukuman di pulau itu dan dinyatakan mati dalam tahanan. Pada lain kesempatan, David diajak ke Museum British. Di bagian peninggalan Mesir, dia beranjak ke salah satu kotak dan secara sambil lalu mengucapkan beberapa singkatan huruf. Dia berkata bahwa huruf tersebut berwarna putih, tertera di bagian bawah kotak. Untuk menggodanya, ibunya menyuruhnya menggambar singkatan huruf itu. David menuliskan 3 huruf Mesir kuno. "Ini namaku," katanya. "Tapi kamu tidak di sana," sahut ibunya.
"Aku adalah pengawas," lanjut David. "Tugasku adalah memberi tanda di peti mati untuk menjamin kepuasan pelanggan." Ketika singkatan huruf di bawah kotak itu dicocokkan, ternyata memang sesuai dengan yang dituliskan David. Ibu David kini percaya bahwa hanya teori kelahiran ulang yang dapat menjelaskan perilaku luar biasa anaknya pada kasus-kasus di atas. Kasus gadis Sri Lanka. Seorang gadis pelajar berusia 7 tahun di Sri Lanka memenangkan seluruh penghargaan tari India. Dia memeragakan kepiawaian bak penari ahli, walaupun tak ada orang yang mengajarinya. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh kemahirannya, ia menjelaskan bahwa ia mempelajarinya di India dari kakak perempuannya. Dia memberikan perincian gamblang mengenai rumahnya di India. Dia bercerita tentang saudara-saudarinya. Dia menggambarkan lokasi rumah mereka di dekat sungai yang dilewati kapal-kapal uap. Padahal keluarganya tahu, dia sama sekali belum pernah menginjakan kakinya di India. Kasus bocah tabib Meksiko. Pada tahun 1880, di Veracruz, Meksiko, seorang bocah 7 tahun memiliki kekuatan untuk mengobati. Beberapa orang disembuhkan dengan ramuan tumbuh-tumbuhan yang diresepkan oleh anak ini. Ketika ditanya bagaimana dia mengetahui hal ini, dia mengatakan bahwa sebelumnya dia adalah seorang dokter hebat. Pada saat itu, dia bernama Julius Alprese. Kemampuan yang mengejutkan ini berkembang dalam dirinya pada usia 4 tahun. Kasus Brady Murphy. Seorang ahli hipnosis, Morey Bernstein, membawa Nyonya Ruth Simon dalam keadaan terhipnosis mendalam. Dalam keadaan terhipnosis, Nyonya Simmons mengingat kehidupan lampaunya di Irlandia 160 tahun yang lalu. Namanya ketika itu adalah Brady Murphy. Nyonya Simmons belum pernah keluar dari Amerika. Dan dia juga tidak mengenal Irlandia lebih dari ibu-ibu rumah tangga Amerika lainnya. Melalui serangkaian hipnosis, Nyonya Simmons memberikan banyak perincian mengenai kehidupan Brady. Dia menceritakan kembali masa kanak-kanaknya, pernikahannya dengan seorang pengacara bernama Brian McCarthy, rumahnya di dekat gereja Santa Teresa, tentang lonceng gereja, dan lain-lain. Setelah mendapatkan sebanyak mungkin informasi mengenai kehidupan Brady, Bernstein menyerahkan tugas penelitian kepada sebuah perusahaan pengacara di Irlandia. Para pengacara tersebut melakukan penyelidikan, dan hasil laporannya membuktikan banyak fakta yang diungkapkan Nyonya Simmons dalam keadaan bawah sadarnya. Ketika laporan tersebut dipublikasikan, kasus Brady Murphy menjadi pertentangan besar di Amerika. Banyak orang Barat yang sebelum ini meyakini kelahiran ulang sebagai kepercayaan sesat, mengubah pendiriannya setelah membaca The Search for Brady Murphy. Hampir seluruh surat kabar dan majalah memuat pandangan-pandangan yang pro dan kontra terhadap doktrin kelahiran ulang. Timbul perpecahan pendapat. Dua kelompok secara terbuka menentang kasus ini. 1. Mereka ingin menghilangkan kepercayaan dan prasangka terhadap kasus ini dengan menganggapnya sebagai upaya setan untuk memperdaya manusia. Dan 2. Kaum materialis yang ingin mempertahankan teori mereka tentang tiadanya kehidupan setelah kematian. Namun, Nyonya Simmons ternyata cukup cermat untuk membangkitkan ketertarikan orang-orang yang berwawasan terbuka, yang siap mempertimbangkan bukti-bukti secara tidak memihak, dan untuk mencapai kesimpulan yang beralasan tanpa teori yang telah terbentuk sebelumnya.
Banyak yang bisa menerima bahwa hal ini merupakan kasus murni kelahiran ulang. Kasus Glenn Ford. Glenn Ford, bintang film kenamaan Amerika, di bawah hipnosis mampu mengungkapkan dan membangkitkan ingatan akan dua kehidupan terdahulunya. Satu sebagai seorang Skotlandia dan satu sebagai orang Prancis. Kedua kehidupannya terjadi sampai pada tahun 1650. Dalam satu kehidupan lampaunya, Glenn mengungkapkan dirinya sebagai seorang perwira pasukan berkuda yang tewas dalam suatu perkelahian sehabis bercumbu dengan istri seorang bangsawan. Dalam kehidupan lainnya, dia adalah seorang guru musik yang lebih menyukai peternakan dibanding sekolah musik. Dalam kedua kehidupan itu, dia memiliki satu persamaan dengan kehidupannya saat ini, rasa gemar pada kuda. Kehidupan lampau Ford yang pertama kali teringat adalah sebagai guru musik bernama Charles Stewart, yang lahir pada tahun 1774 di Agen, Skotlandia, dan meninggal di sana karena penyakit paru-paru pada 1812. Berbicara dalam logat Skotlandia yang kental, Charles Stewart bercerita memberi pelajaran main piano pada gadis-gadis. Namun, sebenarnya ia lebih suka berada di kandang bersama kuda-kuda kesayangannya. Ketika Glenn mendengarkan rekaman suaranya, dia tidak terkejut dengan logat Skotlandianya. Namun, dia terheran-heran dengan kemampuannya memainkan piano. Di bawah hipnosis, ketika mengenang kembali kehidupan sebagai guru musik, dia dapat memainkan karya-karya sulit Beethoven dan Mozart bak seorang ahli. Kehidupan silam kedua Ford yang teringat yaitu sebagai pria bernama Lawrence Fox, seorang perwira pasukan berkuda elit Versailles pada zaman Louis XIV dari Prancis, 1643 sampai 1715. Lawrence Fox menggambarkan dirinya sebagai seorang mata keranjang yang tampan, dan dia mengalami kematian yang tragis. Dikenangnya, di bawah hipnosis sambil menggeliat kesakitan, Lawrence Fox tidak menyukai kaum ningrat pada masa itu. Namun, dia jatuh cinta pada seorang wanita dari kalangan ningrat. Ketika suaminya mengetahui hubungan mereka, dia menyuruh seorang jagoan mengolok-ngolok Lawrence Fox dan memancing perkelahian yang berakhir dengan tewasnya Lawrence Fox. Tempat di mana pedang menusuk tubuhku cukup aneh. Aku memiliki tanda lahir di situ yang kadang-kadang masih terasa sakit. Benar-benar aneh, ucap Glenn. Glenn Ford yakin bahwa dia pernah hidup di kehidupan-kehidupan lainnya dan akan tetap hidup lagi pada masa mendatang. Sebagai contoh, ruang kosong dalam batin bawah sadarnya antara kematian Lawrence Fox pada 1684 dan kelahiran Charles pada 1774 adalah waktu yang cukup untuk satu atau dua kehidupan lainnya. Gagasan kelahiran ulang dalam puisi. Hellas oleh Shelley. Dunia demi dunia terus berputar, dari pembentukan sampai penghancuran. Laksana gelembung-gelembung di sungai, berkilau, pecah, lenyap. Namun mereka tetap tak musnah. Siapa yang melewati gerbang kelahiran, kepadanyalah jurang kematian segera membayang. Impian Putri Albion oleh William Blake. Katakan padaku, di mana adanya pikiran terlupakan, melampaui beribu ingatan. Katakan padaku,
Di mana adanya kesenangan lama itu? Dan di mana cinta yang telah silam itu? Kapankah mereka akan menjadi baru lagi? Malam-malam lampau yang terlupakan, kulintasi malam dan ruang yang begitu panjang, membawa sukacita menjadi kedukaan, dan malam-malam penuh kesakitan. Syair oleh Dante Gabriel Rossetti. Aku pernah di sini. Kapan dan bagaimana? Tak dapat kukatakan. Ku kenali rerumputan di luar pintu, desahan suara, cahaya di seberang pantai. Kau pernah menjadi milikku berapa saat silam, mungkin aku tak tahu. Syair oleh John Masefield. Ku yakin bila seseorang pergi, jiwanya kembali lagi ke sini, bersekutu dalam penyabaran daging baru. Ibu lain memberinya kelahiran, dengan badan lebih tegap dan otak lebih jernih. Batin yang lama kembali ke jalannya. Cahaya Asia oleh Sir Edwin Arnold. Yang membanting tulang bagai budak, bisa datang lagi bagai pangeran, untuk memenangkan kelembutan dan kebajikan. Yang memerintah bagai pangeran, bisa mengembara di bumi dalam kain rombeng, karena yang dilakukan dan yang tak dilakukan. Kepada seorang bayi oleh Dorothy Wordsworth. Oh, selamat datang di dunia yang penuh perubahan, seperti yang telah diramalkan dengan tegas. Beribu kali para makhluk terlahir, membawa sukacita para orang tua. Lama sebelum orang tua yang sekarang. Engkau, si asing yang tak tertolong. Nyonya Bangsawan Malvi oleh Webster. Ku tahu kematian membuka puluhan ribu pintu bagi manusia untuk mengambil jalan keluarnya dan ketemu. Mereka pergi ke hal-hal geometris yang asing. Engkau dapat merasakannya dalam kedua jalan. Rangkuman. Umat Buddha memandang doktrin kelahiran ulang bukan sebagai teori belaka, namun sebagai kenyataan yang dapat dibuktikan. Kepercayaan akan kelahiran ulang membentuk suatu prinsip yang mendasar. Walaupun demikian, kepercayaan akan kelahiran ulang tidak hanya terbatas pada umat Buddha saja. Kepercayaan tersebut juga ditemukan di negara lain, dalam agama lain, dan bahkan di kalangan para pemikir bebas. Pythagoras dapat mengingat kelahiran sebelumnya. Plato mampu mengingat sejumlah kehidupan silamnya. Menurut Plato, manusia hanya dapat terlahir ulang sampai 10 kali. Plato juga percaya pada kemungkinan kelahiran ulang di dunia binatang. Di antara masyarakat kuno di Mesir dan Tiongkok, ada kepercayaan umum bahwa kelahiran ulang hanya terjadi sebatas kalangan orang terpandang
seperti kaisar dan raja. Seorang pakar agama Kristen terkemuka bernama Origen 185-254 Masehi juga percaya adanya kelahiran ulang. Menurutnya, tidak ada penderitaan abadi di neraka. Giordano Bruno yang hidup di abad ke-16 percaya bahwa jiwa manusia dan hewan bisa berpindah-pindah dari satu makhluk ke makhluk lainnya. Pada tahun 1788, seorang filsuf terkenal, Kant, mengecam teori penghukuman abadi. Kant juga percaya akan kemungkinan kelahiran ulang dalam badan halus. Schopenhauer 1788 sampai 1860, filsuf besar lainnya, menyatakan bahwa di mana ada keinginan untuk hidup, pasti ada yang terhidupkan. Keinginan untuk hidup mewujudkan diri sendiri secara berturut-turut dalam bentuk-bentuk yang baru. Buddha menjelaskan sesuatu yang akan terwujud ini sebagai nafsu untuk menjadi. Sekalipun mungkin dilakukan, namun tidak mudah bagi kita untuk membuktikan kehidupan lampau kita secara nyata. Sifat batin yang sedemikian tidak mengizinkan kebanyakan orang untuk mengingat kembali kehidupan lampau mereka. Batin kita dikuasai oleh banyak gangguan pikiran. Karena berbagai rintangan inilah, wawasan kita bersifat terbatas dan oleh karenanya kita tidak dapat menggambarkan kelahiran-kelahiran sebelumnya. Ibarat sebuah cermin tidak memantulkan bayangan karena cermin itu diselubungi oleh kotoran. Kita tidak dapat melihat bintang pada siang hari, bukan karena bintang-bintang itu tidak ada di langit, namun karena mereka jauh kurang terang dibanding cahaya matahari. Hal yang sama, kita tidak mampu mengingat kehidupan lampau kita, karena pikiran kita saat ini terlalu dibebani oleh berbagai peristiwa sehari-hari dan oleh hal-hal duniawi. Umat Buddha tidak memiliki kepercayaan bahwa kehidupan saat ini merupakan satu-satunya kehidupan di antara dua keabadian, penderitaan dan kebahagiaan. Dan juga tidak mempercayai bahwa para malaikat akan membawa mereka ke surga. Umat Buddha percaya bahwa kehidupan saat ini hanyalah satu dari sejumlah keberadaan yang tak terhitung banyaknya. Dan kehidupan di dunia kali ini cuma sepotong kisah di antara potongan-potongan lainnya. Mereka percaya bahwa semua makhluk akan lahir ulang di suatu tempat untuk sementara waktu sampai padamnya kekuatan karma mereka. Apakah sebab dari kelahiran ulang? Buddha bersabda bahwa kebodohan batin akan melahirkan nafsu. Nafsu yang tak kunjung padam adalah penyebab kelahiran ulang. Jika seluruh nafsu telah padam, kelahiran ulang akan terhenti. Menghentikan kelahiran ulang yaitu dengan jalan memadamkan seluruh nafsu. Untuk memadamkan nafsu, kebodohan batin harus dihancurkan. Ketika kebodohan batin telah hancur, kelahiran demi kelahiran akan berakhir dengan sendirinya. Bagaimana kelahiran ulang bisa terjadi? Ketika badan jasmani ini tak mampu berfungsi lagi, energi tidak mati bersamanya, namun terus mengambil bentuk atau wujud yang lain, yang kita sebut kehidupan lain. Kekuatan karma bisa mewujudkan dirinya sendiri dalam bentuk manusia dan bisa juga dalam bentuk binatang. Kekuatan ini yang disebut nafsu, keinginan, hasrat, kehausan untuk hidup tidak akan berakhir dengan tak berfungsinya tubuh, namun terus terwujud dalam bentuk lain dengan persekutuan energi semesta yang ada.
menghasilkan keberadaan kembali yang disebut kelahiran ulang. Sampai hari ini, ada banyak orang di berbagai negara yang memiliki ingatan kehidupan lampau yang berkembang secara spontan. Pengalaman orang-orang ini telah didokumentasikan dalam berbagai laporan. Beberapa di antara orang-orang itu sebelumnya tidak pernah mengetahui doktrin kelahiran ulang sampai serpihan-serpihan ingatan kehidupan lampau datang pada mereka. Kebanyakan informasi mengenai kehidupan lampau yang mereka ingat telah diselidiki dan ternyata terbukti kebenarannya. Demikianlah selesai sudah pembacaan e-book Kelahiran Ulang, Percayakah Anda? Sri Dhammananda. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang